Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Marilah kita buka nasihat yang singkat ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, agar Allah memberikan hikmah, agar Allah memberikan mutiara-mutiara yang bisa kita aplikasikan, kita terapkan, kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tidak lupa juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kepada kita semua, menjadikan kita semua sebagai pribadi yang bertakwa kepadanya. Dan kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa Aris TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi akan memasuki 10 hari dari bulan Ramadan ini. 10 hari tersebut akan tiba. 10 hari tersebut akan segera mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita siapkan agar kita bisa memaksimalkan diri, agar kita bisa membuat atau membalikkan keadaan, agar bisa melengkapi kelalaian-kelalaian, kekurangan-kekurangan pada hari-hari sebelumnya. Yang pertama yang harus kita camkan dan kita tanamkan di dalam sanubari kita adalah kita harus jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. 10 hari terakhir ini adalah 10 hari yang terakhir. Kita akan berpisah dan kita tidak akan bisa menemuinya lagi. Maksudnya, hadirkan hati bahwasannya saya tidak akan bisa bertemu dengan 10 hari terakhir ini selain 10 hari terakhir yang akan datang. Ketika kita sudah bisa menghadirkan rasa itu, maka itu akan bisa mengubah alur ibadah kita. Yang tadinya malas-malasan untuk baca Quran, akan terpacu untuk baca Quran. Yang tadinya tidak bersemangat untuk tarawih dan menghidupkan pada malamnya, kembali dia akan terus memacu dirinya, dia menyemangati dirinya, karena ini adalah yang terakhir. Karena apabila kita sudah bisa hadirkan rasa terakhir ini, kita akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Shallu sholata muaddi" atau "Sholli sholata muaddi". Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah berpesan kepada Mu'adz, "Salatlah engkau sebagaimana salat yang akan berpisah, salat yang terakhir kalinya." Ketika kita bisa menghadirkan rasa ini adalah salat terakhir kita, kita akan senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah yang lainnya. Karena salat itu akan kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita pasti salat karena memang diwajibkan kepada kita. Kita hadirkan rasa terakhir kalinya kita salat, itu akan menjadi cambukan bagi diri kita. Kita hadirkan ini adalah 10 hari terakhir saya, dan saya tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Karena kita tahu umur kita itu terbatas dan kita semua sedang mengantri malaikat maut datang menjemput kita. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu juga Mu'adz bin Jabal meminta sesuatu, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meminta surga, untuk dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Laqad sa'altani an azimin." Engkau telah meminta sesuatu yang perkara yang besar. Karena kita tahu masuk surga itu sulitnya minta ampun. Masuk surga itu enggak mudah. Namun Nabi SAW memberikan jawaban yang sekiranya membuat kita gembira. "Laqad sa'altani an azimin, fa innahu layasirun ala man yassarahullahu alaihi." Engkau telah bertanya perkara yang besar, yang luar biasa. Tapi
masuk surga itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah, bagi orang yang ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh taufik dari Allah agar kita bisa memaksimalkan pada bulan Ramadan ini, agar kita bisa memfokuskan diri untuk menghadap dan memaksimalkan bulan Ramadan dan 10 hari terakhir yang akan tiba. Sobat saudaraku, kita tahu bahwasannya Imam At-Tirmidzi pernah meriwayatkan hadis, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwasannya surga itu mahal dan surga itu harus butuh pengorbanan. Ala inna sil'atallahi yal ghaliyah, ala inna sil'atallahi yal jannah. Yang Allah tawarkan itu surga, yang Allah tawarkan itu sangat mahal. Kita tahu betapa banyak para sahabat, para ulama itu mengetahui konsep hidup, konsep bagaimana memaksimalkan diri, bagaimana dia akan kembali kepada Allah. Makanya dia semangat untuk beribadah terus menerus. Dia berpacu kepada dirinya, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Sehingga dia berharap agar semua amalannya, semua ibadahnya itu bisa membuat dirinya selamat dan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba camkan baik-baik, tanamkan bahwasannya ini adalah Ramadan yang terakhir. Kalau kita bisa hadirkan rasa itu, ya, kita akan menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah berdoa kepada Allah, banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Allah, berilah pertolonganmu, tolonglah aku agar aku senantiasa, ya, bersyukur kepada dirimu dan mengingat kepadamu, senantiasa mengingat dirimu, dan tolonglah aku agar aku bisa beribadah dengan baik kepadamu. Panjatkan doa itu sebelum kita masuk ke 10 hari terakhir. Dan syiar kita ketika kita memasuki 10 hari terakhir adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali ya atas pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan taufik, agar kita diberikan pertolongan sehingga kita layak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga di antara kita semua, ya, termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan, yang diberikan kekuatan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan layak untuk disandingkan bersama para nabi dan para rasul dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid, karena merekalah sebaik-baik teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala bentuk varian ibadah kita yang telah kita lakukan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.